Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak rekan guru yang saya hormati, saya sudah mengajar sebagai guru IPA selama kurang lebih 32 tahun. Dan secara pribadi, sebagai seorang guru, saya akan merasa sangat senang sekali seandainya murid-murid saya itu mampu menangkap dan menguasai materi pelajaran yang saya sampaikan, dan mereka merasa senang di dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Namun kenyataannya tidak senantiasa demikian. Seringkali saya menemukan beberapa kendala, beberapa rintangan, beberapa halangan yang menyebabkan murid-murid itu tidak mampu menangkap materi pembelajaran yang saya berikan dengan baik. Dan seringkali mereka merasa kelihatan kurang enjoy dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, manakala di sekolah saya dibentuk suatu komunitas belajar antar guru, saya sangat senang sekali. Karena dengan demikian, saya bisa men-sharingkan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, dan rintangan-rintangan saya selama proses pembelajaran itu kepada guru yang lain, dengan tujuan supaya nantinya saya memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Sehingga dengan demikian, tujuan akhirnya yang mana siswa mampu mencapai kompetensi belajar yang saya inginkan bisa tercapai. Komunitas belajar di sekolah saya dibentuk oleh kepala sekolah saya, yaitu Ibu Alpiah SPD, pada tanggal 4 September 2023. Komunitas belajar di sekolah saya bernama Kangguru Sawah, yaitu komunitas antar guru di sekolah. Setelah komunitas ini terbentuk, maka kemudian disusul dengan pembentukan sub-sub komunitas guru mata pelajaran lain-lainnya. Jadi ada sekitar 11 komunitas belajar di sekolah saya. Saya dan rekan-rekan sesama guru IPA masuk menjadi anggota komunitas belajar guru-guru IPA, yang mana sebelumnya disebut MGMP IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang pada rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Pada hari ini kita melakukan kegiatan belajar bersama atau bimbel ya. Monggo pada hari ini kita keluarkan unek-unek kita tentang permasalahan yang akan kita bahas pada bimbel kita kali ini. Kita kan bisa lihat terus langsung ada yang mengeluarkan permasalahan. Ya. Dari Putri. Terima kasih, selamat siang semuanya. Kita kan sebagai guru IPA, tetapi ada yang memiliki background yang berbeda ya, dalam arti saya ganti backgroundnya biologi. Nah, manakala harus menyampaikan materi IPA yang bersifat fisika, itu terus terang saja kami kurang mampu ya, kurang mampu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini nanti saya mohon teman-teman yang dari fisika itu bersedia
mendemonstrasikan terutama untuk itu loh, gelombang dan getaran itu untuk prakteknya, bagaimana memasangnya, merakitnya, bagaimana cara kerjanya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Kris. Nanti kita bersama-sama akan membuka kit ya, nanti kitnya adalah kit mekanika dan nanti kita akan mempraktikkan secara bersama-sama. Monggo langsung saja kita melakukan praktek getaran dan gelombang. Ya. Sejak adanya komunitas belajar, guru-guru merasa mereka tidak sendirian. Mereka dapat meminta saran, berbagi praktek atau referensi kepada teman yang lain. Menurut saya, komunitas belajar ini meringankan kerja sebagai seorang guru yang mulanya sendiri-sendiri. Saat ini menjadi kerja kolaborasi. Masing-masing dapat berbagi sumber dayanya. Seiring berjalannya komunitas belajar, ada cerita-cerita baik yang bermunculan setelah saling berbagi strategi, merencanakan pembelajaran bersama-sama dan diterapkan di kelas masing-masing. Murid menjadi mudah paham, terutama untuk murid-murid yang mengalami kesulitan belajar. Hasil asesmen murid juga mengalami peningkatan. Kami menemukan semangat kolaborasi antar guru untuk saling membicarakan hal-hal seputar pembelajaran dan murid-murid kita. Ketika saya menceritakan hal ini di ruang guru dengan rekan sejawat, ternyata semua guru juga merasakan hal yang sama dengan atmosfer kolaborasi yang sedang terjadi. Saya sangat mengapresiasi perubahan-perubahan positif yang ingin menambah semangat dan keyakinan kami bahwa tidak ada upaya yang sia-sia jika dilakukan dengan ketekunan dan kerja keras. Saya merasakan komunitas belajar ini merupakan strategi yang meringankan beban kerja guru yang semula semua dikerjakan masing-masing berubah menjadi tanggung jawab yang kolektif. Guru-guru memilih tempat bercerita dan berdiskusi baik untuk berbagi maupun untuk mendapatkan masukan. Saya juga mendapat cerita murid-murid terlihat hasil asesmen formatif dan sumatif mereka meningkat. Murid yang kesulitan belajar mendapat intervensi baru yang merupakan hasil diskusi dari komunitas belajar. Cerita-cerita yang terjadi sebagai hasil dari komunitas belajar saya merasa perlu membagikan. Saya paham kegiatan komunitas belajar di sekolah kami masih jauh dari kata sempurna. Tapi saya sangat yakin bahwa jika kita konsisten melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar murid. Saya mendorong sekali satuan pendidikan memiliki komunitas belajar. Saya tahu betul akan menghadapi banyak tantangan, tapi saya juga makin percaya jika manfaat dari komunitas belajar juga sangat besar untuk murid-murid kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan observasi kelas Ibu Lina Safitri mengajar IPA kelas 8M. Ikuti kita. Membangun komunitas belajar pada awal-awalnya tidak perlu menunggu kondisi yang ideal. Tidak perlu juga menunggu semua guru mendukung.
Mulai saja dilakukan dengan membentuk tim kecil, menyepakati nilai dari komitmen bersama, dan selalu mendiskusikan keadaan murid melalui pertanyaan kritis dalam siklus tertutup. Memiliki waktu belajar rutin mingguan. Saya ingin banyak guru-guru membuktikan bahwa komunitas belajar mampu memberikan transformasi pada pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Dengan adanya komunitas ini, sekarang saya menjadi sangat senang sekali. Sebagai selaku guru yang mungkin seringkali dijuluki sebagai guru zaman dulu, maka saya bisa belajar dari rekan-rekan guru saya yang sekarang ini sudah jauh lebih mumpuni dalam hal IT, penggunaan IT untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harapan saya, semoga komunitas belajar Kang Guru Sawah di SMP Negeri 2 Nusa Wungu semakin hari semakin maju. Untuk guru IPA sendiri, Kombel IPA dilaksanakan setiap hari Selasa di setiap minggunya. Jadi cukup 1 minggu 1 kali dan diselenggarakan setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.